manusia nggak pakai pakaian, dia lari-lari kayak yang diceritakan merah-merah tadi di sana. Tadinya ada banyak mungkin di sepanjang sungai. Cuman yang ada di sekitar sini, yang ada di sekitar lokasi tragedi berdarah, mereka akhirnya kayak tergoda untuk menyerap energi darah, menyerap energi negatif dari peristiwa tersebut. Ada perempuan ya, dua. Yang satu cewek, yang satu udah nenek-nenek, udah sepuh gitu. Nah, yang muda ini, yang wujud cewek ini ular. Separuh manusia, separuh ular, jadi kayak nyeblorong gitu modelnya. Kalau teman-teman melihat di sebelah kanan kita, ini kita berada di pinggiran Bengawan Solo, ya, yang memang berada di Solo. Di Solo, tempatnya Mas D ya? Ya, ini plat AD ini. Adi, saya plat AB. Adi Abi. Abad. Ya. Ya, ini kalau kita kan sangat familiar ya Mas D ya, dengan Bengawan Solo gitu, apalagi ada mahakarya ciptaannya Pak Gesang sampai ke negeri Jepang nih, terkenal gitu. Terus waktu kecil kita kalau pelajaran geografi, sungai mana yang terpanjang di tanah Jawa? Ya otomatis Solo. Sudah personal brandingnya Bengawan Solo ini selain sungai terpanjang, ini juga sungai yang merekam banyak sejarah, peristiwa iya. Dari zaman prasejarah sampai mungkin kolonial dan sebagainya, sampai aktif di zaman-zaman modern yang aktual. Iya, tentunya dengan panjang ya, yang sepanjang 548,53 km. Jadi hampir 600 km nih. Itu tentunya Sungai Bengawan Solo sendiri memiliki rentetan sejarah itu sangat panjang sekali. Jadi ini kita akan buka ya, karena ini menjadi satu kesatuan dari ekspedisi Bengawan Solo, sungai terpanjang di tanah Jawa itu. Jadi bisa kita lihat itu sejak 4 juta tahun yang lalu. Sudah sangat lama nih. Ketika waktu itu Sungai Bengawan Solo itu harusnya mengarahnya ke selatan, ke Pantai Sadang, Bengawan Solo Purba ya. Ketika terjadi subduksi lempeng ya, Indo-Australia dan itu kemudian terangkat secara singkat, ini sebelumnya sudah kita bahas ya, terangkat beralihlah ke utara. Iya. Nah, ketika beralih ke utara ini, Sungai Bengawan Solo ini melalui 2 provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga terbagi menjadi 3 zona. Apa aja itu? Zona hulu, zona tengah, zona hilir. Kalau yang di sini di kota Solo ini termasuk yang zona tengah. Iya. Nah, Sungai Bengawan Solo ini karakternya adalah meander, Mas. Meander itu kayak lekuk, berkelok gitu. Berkelok-keloknya kalau kita lihat kan ya, berkelok-kelok ini sistem dari meander, gitu bentukannya. Kemudian ini kalau kita lihat zonanya tadi ya, kita dari zona hulu nih. Zona hulu itu pertama adalah zona penyumbang air pertama. Itu di tempatnya Mas Di. Di daerah Kartosuro. Wonogiri. Oh, Wonogiri. Mohon maaf. Wonogiri itu di sana ada Waduk Gajah Mungkur. Itu sebagai zona penyumbang air pertama atau zona atas atau zona hulu. Di situ selain Waduk Gajah Mungkur sendiri itu kan terdiri dari banyak aliran-aliran. Kemudian zona yang kedua itu adalah dari Ponorogo, dari Gunung Lawu sebagai penyumbang air yang kedua. Kemudian semua menyatu, itu melintasi daerah salah satunya Wonogiri, kemudian Klaten, Sukoharjo itu satu dalam zona hulu. Kemudian di zona tengah. Jadi zona hulu itu adalah yang paling atas dan sebagai pemasok airnya.
pindah ke tengah, itu memasuki zona tengah, itu salah satunya sebagian Sukoharjo, kemudian Solo, dan juga Sragen Ngawi, termasuk nanti Blora dan Cepu, berakhir di sana. Ya ini sembari kita hujan ya, nggak apa-apa. Udah mulai hujan. Disambut hujan dari kemarin. Sewaktu zaman kolonial di Bojonegoro, kemudian melintasi Lamongan, itu dibangun bendung gerak untuk membendung aliran air gitu. Sampai kemudian di ujung Pangkah sendiri, di desa Pangkah, itu dibuatkan kayak kanal, Mas. Kanal ini tujuannya untuk mengalirkan sedimen yang dibawa Sungai Bengawan Solo, itu biar tidak nanti membuat Selat Madura itu nanti akan dangkal. Sehingga sudah dipikirkan zaman kolonial. Gitu. Ya, jadi di zona hilir itu memang banyak dibangun juga bendung gerak. Jadi ada perbedaan ya, kalau bendungan itu waduk yang ada di Gajah Mungkur. Tapi kalau bendung itu biasanya ada di sungai yang fungsinya untuk menahan laju dan juga menaikkan tinggi muka air. Gitu. Kemudian secara fungsi ya, di Bengawan Solo ini yang melintas kalau di sini kan masuknya tengah ya? Iya, zona tengah. Apa biasanya yang digunakan warga ya, di Bengawan ini? Kalau zaman dulu di zona tengah ini tentunya untuk sosial perekonomian dan politik. Itu. Terus di era klasik Hindu-Buddha ini tentunya menjadi jalur yang dilalui. Bahkan itu dari sana, dari ujung Pangkah sampai sini para saudagar waktu itu menggunakan Sungai Bengawan Solo untuk sarana transportasi. Sampai era Islam atau Kerajaan Mataram, Solo, Keraton Kasunanan, kemudian era kolonial dan sampai hari ini. Oke, gedung kopi ini menjadi salah satu saksi dari itu dan ada peninggalannya di sebelah sana. Yuk kita ke sana, Mas. Oke, kita sudah berada di depan Monumen Perisai Pancasila, Om. Iya, Mas Di. Cuacanya di sini masih hujan, rintik-rintik, cuman ini cukup berkurang ya. Dan kita bisa mulai untuk menceritakan lagi peristiwa-peristiwa yang ada di sini. Gimana, Om? Menurut Om? Iya, ini kita berdiri ini itu namanya Gedung Kopi, Mas Di. Gedung Kopi. Iya. Jadi kalau kita lihat yang ada di belakang kita, Sobat Javanica, ada satu monumen ataupun peringatan cagar budaya ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Ini dahulunya untuk memperingati waktu itu para aktivis-aktivis dan juga penggiat kerohanian ya. Yang dianggap waktu itu seperti kontra ataupun anti dengan PKI. Ya, ini tahun 65 ya. Jadi ini kan lokasinya ada di kampung sana, Kampung Sewu, batasan dengan Kampung Pucang Sawit yang ada di sana. Gitu. Kalau kita melihat ya runtutan ceritanya, memang pada waktu itu daerah sini ya, Kampung Sewu sendiri itu sebagai basis para anti PKI. Ya, jadi banyak anak-anak muda ataupun tokoh masyarakat sebagai penggiat yang waktu itu menolak keberadaan dari organisasi ini, gitu Mas Di. Nah, suatu ketika para aktivis ini mendengar akan datangnya seperti ini ya, militer gitu. Nah, mereka itu nunggu kedatangan militer RPKAD, yaitu dari angkatan lah gitu yang di daerah Glagak gitu. Nah, ketika terjadi di Glagak itu ada seperti batalion namanya Batalion K atau Batalion 444. Itu kayak nembakin. Mereka selain mengintimidasi, kemudian persekusi, juga nembakin. Sehingga di waktu itu ada beberapa aktivis yang sedang nunggu RPKAD itu meninggal di situ, Mas. Jadi kalau kita lihat ya dari namanya adalah Gedung Kopi. Ini pada zaman dulu ya, ketika zaman kolonial, tempat ini itu dipakai untuk distribusi kopi, angkutan, loading ya, itu kopi, Mas. Kedung itu kan berasal dari ini, sungai. Jadi kayak sumber mata air gitu, ataupun pusaran air, kedung gitu. Nah, ketika pada kejadiannya ini, beberapa tahanan-tahanan ataupun
yang dianggap tahanan nih, bukan tahanan ya, maksudnya yang dianggap menentang PKI tadi, para pemudanya itu dibawa ke sini. Dibawa ke sini, kemudian ada seperti tindak kekerasan dan pembunuhan. Ya, dari ke-13 orang yang dibawa ke sini itu semuanya meninggal. Iya. Dan meninggalnya itu dalam kondisi ada yang ini dipukul, jadi menggunakan balok kayu dan kebanyakan tengkoraknya itu pecah. Ada beberapa orang itu yang dilakukan oleh satu eksekutor atau algojo yang dibantai. Jadi ada kayak batu lempengan gitu loh Mas Di. Itu dipukulnya di situ. Jadi kayak kepalanya itu digepresin gini. Nah, batunya itu sendiri sekarang posisinya sudah dipindah ke suatu tempat yang kayak di pelataran masjid sebagai penanda gitu. Terus itu kan kejadiannya di tanggal 22 Oktober tahun 65. Ketemunya itu tanggal 23 Oktober tahun 65. Jadi 3 minggu setelah G30S di sana. G30S itu. Jadi 3 minggu. Kemudian satu lagi yang tadi di mana? Di satu tempat itu menimpa 2 orang. Jadi kan mereka kocar-kacir. Kemudian 2 orang ini ditantang duel. Yang satu, yang mas-masnya 2 ini kan nggak pakai senjata, jadi dengan tangan kosong. Terus yang dari PKI-nya itu pakai golok atau pakai sangkur gitu. Lah, ternyata yang satunya ini selamat Mas Di, karena punya ilmu kebal dan disuruh lari. Lah yang satunya ini tangan kosong. Nah, saat sudah sekarat ya maaf ya, itu ditarik sampai ke dekat rel di daerah Purwoloyo. Itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, lah pas ditemukan itu dalam kondisi luka-lukanya itu penuh dengan kayak kerikil, terus juga ada serpian pasir gitu Mas, karena kan digeret itu. Sehingga setelah kejadian itu lokasi ini kemudian dijadikan seperti monumen, itu tujuannya agar tidak lupa dengan sejarah itu Mas. Itu sih Mas Di kalau yang saya dapat cerita masa lampaunya. Tadi sembari Om cerita, saya jadi kebayang-bayang ini. Yang versi Mas Di gimana sekarang ada di sini. Ya. Jadi saya nggak tahu apakah jumlahnya 13 atau bukan, tapi memang nggak banyak Om, nggak sampai puluhan seperti itu di daerah sana. Kalau mungkin nanti salah dibenerin ya Om. Sama Mas Di. Daerah sana merangkak-rangkak dari, saya nggak tahu apa mereka itu dijeburin atau gimana, pokoknya merangkak dari air ke darat seperti itu. Dan mungkin seperti ini ya, seperti yang pernah kita temui di Monumen 48 Wonogiri, itu seperti semacam bisa dimanipulasi oleh entitas astral, jadi bisa di copy paste, kemudian di dalam tanda kutip ya dipergunakan entitas astral yang ada di sini untuk kepentingan mereka, nggak tahu dimakan atau digimanain, saya juga kurang tahu. Karena ada yang ini Om, ada yang kayak lari-lari gitu loh, seukuran orang tapi orang yang nggak terlalu gede, segini lah, 165 cm lah, warnanya merah, lari-lari. Itu gimana itu? Iya sebenarnya kaitannya kalau yang ada di sini itu semuanya serba warna merah. Begitu ya? Ini jam ini mau maghrib sih, Baja Vatika, dan sebenarnya ini panas ini. Poin-poin krusial ya. Maksudnya perbatasan siang dan malam, dan banyak yang kayak nge-trigger kita ya, suara tangisan dan bau amis sih sekarang lebih terciumnya. Dulu pernah ada yang sewu ya kalau salah ya, dan ini agak keji sih menurut saya. Ada satu korban itu yang waktu itu alat kelaminnya dipotong. Terus kemudian dijejalkan di mulut kelaminnya, tak dimasukkan gitu. Dan wilayah sekitaran dari keraton ya waktu itu memang dipakai untuk seperti camp menahan yang diduga PKI, simpatisan dan anggota. Nah, setelah diinterogasi itu ada 3 tempat baru. Bagi mereka setelah kayak ditanyain ya dilin gitu ya kasarannya. Kelanjutannya mau dikemanain gitu. Pulau Nusa Kambangan, 1, Pulau Buru, 2, yang ketiga dihilangkan. Dan dihilangkannya ini di mana? Ada satu jembatan ya, ini jembatan sangat terkenal banget. Itu ke arah Sukoharjo. Masih melintas ini ya, membelah Bengawan Solo juga ya. Nah, di tempat ini ibarat kata dulu yang di Bon, kalau malam ibarat kata ini tanya. Di Bon itu ini ada ceritanya. Jadi misal tanya ya penjaganya itu, siapa sih begini arep di Bon, kita arep ke Bon siapa gitu. Nama-namanya daftar kayak blacklistnya itu ini dibawa naik truk, dibawa ke satu jembatan ini untuk dihilangkan. Dihilangkan itu dalam artian dieksekusi. Jadi ibarat kata kayak jagal ayam. Nah, itu nanti habis ini mau maghrib ya, jadi kita tunggu dulu habis di atas jam 9 Pak Isya. Nanti kita akan menelusuri satu jembatan legendaris di mana tempat ini sebagai tempat jagal.
Ngebon. Tapi bukan ngebon ayam ataupun jagal ayam, jagal manusia. Sini aja masih. Sini ya. Ya. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kita akhirnya sudah ganti baju. Ini stok terakhir kita, Om. Iya, ini di hari terakhir juga ya untuk kunjungan kita ekspedisi merah tanda kutip Bengawan Solo. Yang sisa-sisa logistik yang kita punya, kita sudah siap, Om, menceritakan kembali apa yang jadi. Apa, Om? Gak apa-apa. Lanjut aja. Mungkin agak rame sih ya, jam sudah ini juga. udah disambut. Kita mau menceritakan lanjutan dari segmen yang pertama tadi. Kalau tadi kan kita menceritakan tentang tragedi yang pelakunya ini adalah anggota Partai Komunis seperti itu ya. Nah, sedangkan yang di sini yang menjadi korban ini adalah orang-orang yang tertuduh PKI atau organisasi yang berafiliasi dengannya seperti itu. Iya, benar sekali. Ya, jadi ini memang masih satu runtut ya. Dan yang terjadi di sini yang disampaikan Mas D benar, itu kebalikannya ya. Jadi memang waktu itu kan setelah G30 ya, itu kan banyak sekali aksi-aksi ataupun langkah yang dilakukan dalam operasi militer. Kemudian juga ada seperti dari organisasi ataupun seperti aktivis anti gitu, dan beberapa warga ya, itu memang memburu. Jadi memburu itu simpatisan ataupun pelaku organisasinya, afiliasi tadi benar, terus turunan-turunannya gitu. Itu semua dikumpulkan Mas D di suatu tempat ya, yang lokasinya memang tidak jauh dari wilayah keraton sendiri. Yang kemudian diinterogasi di mana? Balai Kota. Yang disebut kalau mau diambil itu namanya di Bon. Ya, lah. Dalam satu kasus Bon ya, itu yang saya lihat waktu ngebon itu yang dilakukan adalah orang-orang ini seperti sudah ada daftarnya, kemudian setelah selesai itu kayak diikat gitu Mas D. Jadi ada papan, saya lihat ada satu papan. Kemudian di papan itu orang ini diikat. Jadi diikat tegap gini. Belakang gini ya? Bener. Terus tangan, leher, kaki, sak leher gini. Oh gini, ini nggak apa-apa, tegak gini modelnya. Gini terus dimasukkan dalam truk. Nah, dimasukkan truknya seperti apa? Ditumpuk kayak ikan pindang. Nah, jadi misal, tapi kan yang gini kan kita vertikal nih, itu tumpuknya horizontal. Ya, jadi ditumpuk dalam ini ya. Jadi kayak gini Mas. Kayak gini ya. Jadi ditumpuk, tapi kita ada papannya gini. Nah, yang waktu pengangkutannya berarti itu yang paling bawah sakit ya? Iya. Gitu. Nah, ini menceritakan dalam pembawaannya itu ngenes Mas. Yang mana ini? Yang dibawa waktu tahanan ini dibawa mau dihilangkan, mau dilenyapkan gitu. Dalam membawanya itu kan ditumpuk nih. Itu ada yang mereka kesakitan, merintih kesakitan, teriak-teriak minta tolong karena yang paling bawah itu kan tentunya paling berat. Belum dieksekusi, belum udah pada ini ya, udah pada ditumpuk ya. Itu terus ada yang baca doa, sebisa mungkin baca doa. Lah, ketika sampai di areal sekitaran Jembatan Bacem pada tahun itu ya 65, itu mereka kemudian dijejer-jejer di jembatannya sebelum kemudian dieksekusi. Terus paling sering nanti terdengar suara tembakan. Ini ya proses eksekusi. Jadi setelah ditembak itu hilangkan paksa, dihanyutkan. Nah, ada suatu cerita pernah di suatu pagi ya, itu kan sungainya ini kan nggak selamanya banjir atau debit airnya rendah. Pas rendah atau pas kemarau, itu saat dijatuhkan itu nggak semuanya hanyut Mas D. Oh, masih ada yang numpuk, tumpuk undung gitu sampai 20 sampai 30 jenazah. Tumpang tindih gitu. Tumpang tindih. Oh, jadi kayak terbok gitu loh. Nah, atas kemudian dari beberapa yang melakukan eksekutornya itu ada anak-anak yang kayak
ini loh kayak gembala gitu loh, angon iya. gitu. Saya lihat itu ada yang angon kambing, terus di situ sih lihat itu, terus ada yang lagi nyariin ngarit, ngarit itu. Dan si anaknya ini kayak ditodong gini, Pak Men harus nyingkirin tuh bangkai apa mayat gitu, bangkai apa ini maaf ya jenazah, itu harus disingkirin, tolong didorong di tengah, kalau enggak kamu saya tembak. Ya mau nggak mau ya berarti ya. Terus didorong bener, jadi biar hanyut, karena waktu itu bahkan operasinya ini ya, itu meminta warga-warga kalau ngelihat itu jangan dipinggirin kalau ada jenazah atau mayat di sungai atau terdampar gitu. Mending langsung didorong aja, dihanyutin biar nggak memicu bau busuk, penyakit, dan juga biar tidak mengundang traumatis gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di sini kita lokasinya di jembatan Bacem ya, seperti tadi yang dijelaskan Om Hao. Boleh Om, kita ceritakan sedikit sebelum kita kembali ke tragedi itu tentang jembatannya ini sendiri. Iya, ini ada sedikit bukti peninggalan sih Mas, yang dijadiin monumen. Terus itu tempat yang dulu sering dipakai untuk eksekusi, jadi untuk nyembelih. Mungkin kalian lihat di sana, kalian di sini. Oke, boleh. Iya. Yuk teman-teman, kita geser ke monumennya. Ya, sebelum nanti mungkin di pinggir sungai, selain kita mau penutup ya, nanti kita cerita tentang sosok astral penghuni Bengawan Solo. Ya, betul, kita sini. Yuk. Ini Mas Di. Iya. Sebelum kita cerita sejarahnya nih, yang Mas Di lihat atau rasakan sekitar ini apa? Semacam simbolik Om, tapi saya nggak tahu ini lokasinya tepat di sini atau enggak. Cuman kayak jadi penanda aja sih. Kayak terdenger ya. Iya. Ya sebenarnya ini juga dibangun untuk pengingat sewaktu kejadian itu sih Mas Di. Terus kalau kita ngeliat tentang sejarah Jembatan Bacem ya, jembatan ini sebenarnya dibangun di tahun 1908. Itu sewaktu pemerintahan dari Susuhunan Sunan Pakubuwono ke-10. Ya, yang waktu itu memang bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kemudian biaya yang dipergunakan dalam pembangunan Jembatan Bacem pada waktu itu adalah 50.000 gulden. Itu berapa Om kalau dirupiahkan sekarang? Sih Mas, 5 gitu. Mungkin ya, 5M mungkin loh ya waktu itu. Sungai Bengawan Solo sendiri waktu itu tidak seperti sekarang, jadi hampir sampai sini Mas Di wilayahnya. Lebih luas lagi. Dengan ini hasil sedimentasi juga ya sebenarnya. Tadinya masih kena air. Kena apa? Teras sungai. Bahkan kalau dulu zaman purba ya, ataupun beratus-ratus tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, itu bisa sampai sana. Jadi bawah kita ini air, gitu. Masih jadi satu kesatuan sungai, dan lebih dalam lagi. Gitu. Nah, di lokasi tempat kita berdiri di belakang ini, itu dulu dipakai itu untuk beberapa kegiatan-kegiatan eksekusi. Di sini bisa dibayangkan ya berapa ratus ribu ataupun berapa nggak bisa dihitung, banyak banget pasti. Bahkan di Sungai Bengawan sendiri itu sampai ratusan ribu waktu itu mayat yang dihanyutkan. Dan terhitung kalau dalam banyak sumber nih ya, ada beberapa sumber dari hak asasi manusia ya dan lain-lain, itu ada yang mencatat 500 korban jiwa, 100.000 korban jiwa, ada 1 juta, bahkan yang paling fantastis itu 3 juta korban jiwa. Ya, bahkan ada satu ketika di pinggir Sungai Bengawan Solo juga ada pohon pisang di situ, itu kayak ditusuk bambu runcing tuh Mas, disate gitu, ditancekin empat-empatnya di situ. Ngeri juga ya Om. Gimana? Aman? Iya, aman ya. Terus lanjut. Beberapa kejadian yang waktu itu nggak selesai dieksekusi itu terkadang mereka kayak suruh jejer-jejer di ini Mas, di pinggir sungai. Itu ketika airnya debitnya banjir, jadi diberondong aja dari jauh atau dari dekat. Nah, ketika airnya itu pas tidak banjir atau pas dangkal, itu dilempar langsung dari atas, sehingga membentuk tumpukan-tumpukan yang saya bilang tadi. Gitu. Dan satu hal yang dari tadi menarik itu ya, tentang beberapa
sosok-sosok mitologi yang ada di sini. Nah, salah satunya penampakan Onggoinggi. Onggoinggi? Ya. Apa itu? Onggoinggi itu sosok astral yang dia hanya kepala aja, berambut gitu. Terus ada beberapa sosok, tapi sebagai penutup nanti ada kaitannya dengan ini juga, termasuk Red Devil yang tadi. Oh, yang tadi sempat diceritakan di sana? Iya, nanti kita lari-lari coba mendekat sebelah teras sungai atau bantaran sungai. Ya. Oke, teman-teman, kita mendekat lebih mepet sungai. Iya, itu. Itu diambil aja Mas. Ada lihat apa diambil aja. Itu diceritakan ya. Aduh. Itu sakit banget ya. Coba Mas ceritain dulu. Sebelum aku nanti cerita. Ya. Gini sih. Gimana ya Om ceritanya? Jadi saya malah nangkep kayak ini tuh kerajaan ya Om. Benar. Kita mau masuk ke kerajaan, tapi ini kita masih belum di kerajaannya. Mungkin di belakang sana, entah di permukaan atau di bawah airnya ada kerajaan yang ada layar, salah satu layar kerajaan itu yang warnanya merah-merah. Ya. Saya nggak tahu apakah ini, kalau feeling saya sih ini berhubungan dengan peristiwa merah itu, peristiwa berdarah. Kemudian ada beberapa entitas yang mungkin tadinya ini penjaga atau bagaimana, ada buaya, kemudian ikan berukuran besar, giginya runcing karnivora ya, tajam-tajam, karnivora kayak ikan-ikan predator, dan beberapa apa ya kayak manusia manusia nggak pakai pakaian, dia lari-lari kayak yang diceritakan merah-merah tadi di sana. Tadinya ada banyak mungkin di sepanjang sungai, cuman yang ada di sekitar sini, yang ada di sekitar lokasi tragedi berdarah, mereka akhirnya kayak tergoda untuk menyerap energi darah, menyerap energi negatif dari peristiwa tersebut. Jadi malah sebagian mereka ngerasa kok enak juga kayak gitu loh. Nah, akhirnya secara visual, secara bentuk ini jadi ada kayak mutasinya. Iya. Ada bedanya kayak itu. Gimana Om? Iya. Kita rangkulan aja ya. Jadi aku coba nge-support Mas D sih. Dan aku coba masuk ke dalam karena diundang sebentar ya. Oh, ke dalam sana? Sebentar ya, di tengah. Benar sih seperti itu Mas. Jadi bahkan waktu itu mengkisahkan itu Kali Bengawan waktu itu merah. Menjadi sungai merah, sungai darah ya. Karena itu dari hulu ke hilir itu semuanya untuk itu semua Mas D. Bahkan di masa Orde sebelumnya ya, itu beliau memerintahkan di hilir Kali Bengawan itu kan ada bendung-bendung tuh. Itu suruh bersihin karena banyak jenazah yang kesangkut di situ. Lah, yang ada di sini tadi memang ada beberapa sosok ya. Salah satunya seperti beliau itu ada dua sih Mas. Jadi seperti ada perempuan ya, dua. Yang satu cewek, yang satu udah nenek-nenek, udah sepuh gitu. Nah, yang muda ini, yang wujud cewek ini ular. Separuh manusia, separuh ular, jadi kayak nyeblorong gitu modelnya. Warna putih, terus yang satu nenek-nenek pakai baju kayak baju lama-lama gitu Mas. Tapi bukan kebaya, jadi putih kayak daster gitu, tapi terus gelungan gitu. Dan beliau ini memang yang kaitannya dengan penjaga di sini. Yang mengkisahkan waktu itu bahkan kota Solo ya, yang kemudian diguyur hujan, itu tujuannya untuk bersihin itu, yang datang pawang hujan tuh loh, yang kayak pernah kita ceritakan dulu itu. Terus siluman-siluman buaya itu kan punya anak buah
ini Mas, buaya. Beneran. Itu pun diminta untuk makan ini tuh karena banyak banget. Dan tadi yang tak maksudkan ke Mas D itu adalah mustika siluman buaya. Itu hanya untuk kita cerita, terus nanti sudah saya kembalikan. Gitu. Terus kembalikan ya. Terus hantu Onggo Ingginya itu anu sih Mas. Itu sosok kepala aja, jadi kayak gundul pringis gitu. Itu aku penasaran sih Onggo Inggih itu sebenarnya gimana sih? Bedanya sama gelundung pringis atau banaspati? Kalau sama kepala gitu. Ya, kalau BNPT kan dia menyala. Kalau gundul pringis itu di darat, menggelinding, botak. Nah, kalau Onggo Inggih itu di air tapi ada rambutnya panjang. Oh iya. Jadi kalau ada yang bunuh diri, kecegur, yang narik ke bawah itu Onggo Inggih Mas D. Jadi dengan rambutnya itu kayak nyubet gitu loh, terus ditarik ke dalam. Ya itu ya, kayak mitologi hantu air gitu. Benar. Nah dulu ceritanya Onggo Inggih ini juga untuk nakutin anak-anak kecil itu biar nggak main ke bantaran sungai. Juga waktu kejadian 6566, sosok-sosok ini pun seperti menikmati adegan-adegan itu. Berarti memang ada yang kok enak juga ya. Iya. Sehingga membuat beberapa sosok-sosok astral itu kemudian yang waktu itu netral ya, menjadi sosok setan merah atau berbentuk seperti pet devil gitu Mas D. Dan memang sekarang sih nggak begitu terlihat ya, tapi waktu itu memang sangat mencekam. Bahkan warga yang kesini pun takut sampai bertahun-tahun ya, dan membuat tempat ini sering terdengar suara rintihan, tangisan, dan sering terlihat sosok tanpa kepala atau penuh luka dan berdarah-darah yang kadang nyebrang ataupun terlihat di bawah seperti sekumpulan orang gitu. Itu sih Mas D kalau yang saya bisa infokan. Oke, teman-teman, mungkin ini ya dari rangkaian cerita kita dari yang siang hari tadi kemudian sampai ke jembatan ini. Di belakang kita masih dengan tema yang sama, Bengawan Solo. Kita mau pamitan dulu tapi sebelumnya ada kita doakan dulu prosesi. Oke. Kita doakan dulu Mas D. Hadap sini aja. Kita semua berharap ya, bangsa Indonesia, semoga ini menjadi satu peristiwa yang pertama dan terakhir kalinya sejarah kelam yang pernah disampaikan ya, bahwasanya ada pitik tarung sak kandang Mas D, atau perang saudara yang menewaskan bahkan banyak sekali korban jiwa pada waktu itu. Dan semoga semua yang ada di sini, yang pernah terjadi di sini, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja, baik yang terlibat ataupun yang tidak terlibat, semoga arwahnya diterima dan tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas kepercayaan, iman, dan agama masing-masing, kita berdoakan. Doa cukup? Om, sebelum pamitan kita mengingatkan teman-teman yang sudah setia mensupport kita channel Kisah Tanah Jawa, kami mohon bisa terus support dengan cara like, komen, kemudian subscribe. Teman-teman yang belum join di member dipersilahkan untuk join, dan ada beberapa segmen baru dari kita berupa podcast yang ada di podcast Tanah Jawa. Jawa. Karena yang mistis ya harus dramatis. Nanti untuk teman-teman juga bisa menjadi paranoid ya dari Sobat Javanika dengan mendownload aplikasi Noise di aplikasinya, bisa di HP-nya masing-masing ya, untuk mendengarkanlah podcast-podcast kami. Kemudian kita ucapkan terima kasih. Kalau ada kuning-kuning lewat jangan di skip, menjadi nyawa kita. Biar nanti kita bisa menelusuri sepanjang 500 lebih panjangnya Sungai Bengawan Solo. Dan bisa turun ke airnya. Amin. Jangan lupa untuk meninggalkan komen positif, subscribe, nyalakan lonceng, dan juga share banyak mungkin jika kalian suka. Kita tutup Mas D. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang bertugas di sini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Namaste.